Jarang terlihat warawiri di layar kaca, kabar mengejutkan justru disampaikan oleh musisi tampan Kevin Aprilio. Ya, belakangan ini namanya menjadi sorotan publik setelah mengunggah foto bersama sang kekasih di Instagram, serta curhatan panjang lebar mengenai utang dan kesetiaan. Siapa mengira hilangnya Kevin selama ini dari peredaran dunia hiburan lantaran ia mengalami depresi terlilit utang miliaran rupiah. Di masa-masa terpuruknya, Vicky Melanie sang kekasih pun setia menemani. Ya, jadi belum lama ini saya baru ngepost mengenai yang di Instagram itu, mengenai siapa Vici sebenarnya gitu ya. Saya sempat nulis gitu. Jadi selama ini saya merasa saya harus menulis kayak gitu karena karena selama ini di media itu atau tercitrakan di masyarakat tuh Vici ini awalnya triggernya karena saya melihat nggak banyak sih tapi ada beberapa lah mungkin netizen atau orang yang berpandangan Vici ini mau sama saya karena saya ceritanya sukses gitu ya. Sebenarnya saya nahan diri gitu ya. Selama ini kayak sebenarnya nggak gitu loh gitu. Karena kan saya nggak tega juga ngeliat dia di terang aja kan Kevin sukses gitu. Dari situ saya langsung terenyuh hatinya untuk kayaknya the public must know gitu. Maksudnya publik kayaknya harus tahu deh gitu. Dan tapi dilemanya juga nggak mungkin saya kasih taunya pada saat tahun lalu atau 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gitu karena kan posisinya saat itu saya memang bener-bener lagi bokeh lah kasarnya. Musibah yang menimpanya itu sengaja ditutup Kevin dan Vicky rapat-rapat agar tak terendus publik. Bersikap tidak terjadi apa-apa, menghilang adalah salah satu cara Kevin agar tak dikejar-kejar oleh awak media. Sebab ia tengah dirundung duka akibat hutang tersebut. Tak ada yang tahu, gara-gara hutang, putra sulung musisi ADMS ini harus menjual rumah dan mobil mewahnya. Makanya kita terus memainkan peran di mana kita harus kasarnya menutupi, ya bisa dibilang aib, bisa dibilang musibah, bisa dibilang macam-macam, tapi ya itu harus kami tutupi berdua gitu loh. Jadi di saya bebannya saya nggak ngomong ke media, saya juga makanya mungkin rekan-rekan lihat saya di TV jarang atau nggak yang aktif banget di Instagram, YouTube maupun di TV nggak ada lagu yang saya promoin banget gitu loh, cuman bikin aja tapi nggak yang di itu karena itu sebenarnya teman-teman. Jadi 4 tahun kemarin itu emang sebenarnya saya benar-benar lagi kena tekanan seperti itulah gitu. Jadi waktu pacaran sama Vici, teman-teman tuh mobilnya bukan yang gitu nggak. Jadi saya sampai kalau ke mall itu parkirnya di basement 3 gitu ya kalau di PIM misalkan atau apa. Jadi saya nggak pengen orang lihat saya lagi susah gitu. Saya tutupin terus gitu. Sebagai kekasih yang tulus mencintai Kevin, Vicky pun bertahan. Ia tidak meninggalkan Kevin di saat ia tengah terpuruk. Sambil menahan tetesan air mata, Vicky bertekad untuk terus membantu tambatan hatinya agar bangkit lagi dari keterpurukan. Ya mungkin situasi pas aku lihat Kevin cerita ke aku kalau dia bangkrut utangnya 17M, itu buat aku tersentuh gitu sih, kayaknya emang harus aku gitu yang bantu Kevin, yang nemenin Kevin gitu. Jadi aku nggak tega ngeliat Kevin aku mana gitu deh lewatin sendiri gitu. Jadi ya aku mohon lah ke Kevin untuk kasih aku waktu 3 tahun untuk nemenin Kevin gitu. Jadi aku benar-benar ngesampingin aku punya karir atau hidupku gitu. Jadi aku pengen lihat dia itu benar-benar bangkit lagi gitu sih. Puncaknya adalah Vicky merasa tidak bisa meninggalkan Kevin karena penggagas grup band Vieratil itu sempat mengalami depresi berat. Berkali-kali Kevin meminta putus karena tidak kuat dengan permasalahannya, hingga sampai ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Aku nggak pernah cerita even ke mama papaku, itu Kevin yang cerita, aku nggak. Aku bener-bener rahasiain semuanya gitu karena aku nggak mau dapet nasihat kayak udah tinggalin aja atau gimana. Jadi aku simpan bener-bener sendiri gitu. Dan
dan aku bener-bener tulus ikhlas. Kalaupun someday gitu, misalkan hari ini gitu ya, Kevin udah sukses dan mau tinggalin aku nggak apa-apa gitu, karena itulah aku simpen bener-bener gitu. Jadi aku emang niatnya tulus, karena aku ngeliat Kevin bener-bener apa ya, depresi, pengen bunuh diri gitu. Kayak apa ya, aku baru pertama kali ngeliat orang nggak ada semangat hidupnya gitu. Jadi kan selama pacaran, kalau Kevin moodnya lagi nggak bagus, dia selalu putusin aku, kayak udah kamu cari cowok yang lain aja, yang masa depannya lebih baik. Rasanya nggak enak. Iya, aku ini masa depannya nggak ada, dan aku nggak bisa kasih apa-apa ke kamu gitu. Kamu ngapain masih sama aku? Tapi aku bener-bener nggak mau gitu, karena aku takut Kevin terjadi apa-apa gitu kalau aku bener-bener tinggalin. Jadi aku tuh sampai memohon kayak, please jangan putusin aku sekarang, kasih waktuku 3 tahun untuk nemenin kamu sukses lagi. Kalaupun nanti kamu nggak sukses, kamu boleh putusin aku. Kalaupun kamu sukses tapi kamu tetap mau tinggalin aku nggak apa-apa. Yang penting izinin aku untuk bener-bener nemenin Kevin gitu. Kevin terlilit hutang mencapai 17 miliar rupiah. Di saat kondisi mereka baru sebulan saja merajut kisah asmara. Namun perempuan cantik itu terus memupuk semangat dan memelihara harapan untuk Kevin agar ia bisa kembali membangun karirnya dari awal. Beruntung kesetiaan Vicky mendapat dukungan dari orang tuanya. Setelah aku tahu itu, setiap hari aku ketemu Kevin, jadi moodku harus bagus. Dia nggak boleh lihat aku lagi sedih atau apa. Jadi aku harus semangatin dia, karena kalau dia lihat aku sedih, nanti dia akan lebih down. Jadi aku harus pura-pura seneng aja setiap hari, kayak nggak ada masalah gitu. Reaksi papa mamanya Vici sih, alhamdulillah nerima sih. Jadi orang tuanya maupun kakaknya, kakak-kakaknya ada 2 ya, itu semuanya ya nerima-nerima aja sih. Saya juga salut juga sih, keluarga dia nih nggak yang harus, maksudnya benar-benar tahu sih masalah saya begitu, cuman mereka kayaknya yakin aja saya bisa nyelesain gitu. Mungkin karena mereka ngeliat Vici-nya yakin, jadi mereka ikut yakin. Jadi karena seperti itu kombinasinya, jadi ya akhirnya mereka tetap nice sama saya, tetap makan-makan apa. Berbicara mengenai bagaimana seorang Kevin Aprilio sampai terjerat hutang sebegitu besarnya, menurut penyanyi 29 tahun itu, lantaran dirinya sangat ambisius berbisnis demi meraih sukses dalam waktu yang singkat. Saya juga harus klarifikasi beberapa hal sih mengenai mungkin di Instagram sama di YouTube saya belum jelasin itu duit kok bisa hilang segitu banyak gitu ya Mbak ya. Jadi sebetulnya terlalu kompleks sih, tapi secara detail intinya saya nggak nyalahin bisnisnya ya, saya nyalahin sayanya sebenarnya. Jadi secara prinsip memang sayanya yang terlalu ambisi dulu mungkin. Jadi saya terlalu ambisi, pengen apa ya, pengen suksesnya tuh cepet gitu lah istilahnya ya. Saya tidak ingin proses yang rumit gitu, atau proses yang harus ditempuh tuh saya kalau bisa cari shortcut terus gitu loh. Dulu tuh mikirnya gitu. Padahal sebenarnya kalau saya stick di musik aja mungkin pelan tapi pasti, tapi mudah-mudahan dapat gitu ya. Tapi mungkin saya terlalu ambisi pengen cepet gitu ya. Ditambah Kevin mengungkapkan dia memiliki beban psikologis masa kecil, di mana ia merasa teman-temannya jauh lebih mampu dibanding dirinya. Hal itu sempat pula dibenarkan oleh sang ayah Adi MS. Diketahui Adi mengunggah foto bersama Kevin di masa kecil dengan keterangan foto yang menjelaskan Kevin pernah berjualan di waktu sekolah. Saya di sekolah yang mungkin teman-teman saya tuh lingkungannya orang-orang yang berada sekali gitu. Tapi sayanya dibilang berada banget mungkin nggak selevel sama mereka gitu ya. Tapi sebenarnya mereka tetap friend sama saya. Cuman sayanya ada apa, kepengen gitu lah, ada rasa seperti itulah. Jadinya saya jadi terlalu semangat untuk hampir menghalalkan segala cara gitu ya. Ya maksudnya dari situ saya emang akhirnya trading, tapi berapa persen dana itu saya kelolanya, saya nitipin ke orang yang saya percaya. Jadi memang ada salah saya juga. Lantas bagaimanakah akhirnya Kevin bangkit setelah depresi terlilit hutang 17 miliar? Menurutnya, ia sempat berkali-kali mencoba berbagai pekerjaan demi menutup hutangnya yang membengkak.
Namun doa dan bantuan dari orang tua tak kalah pentingnya dalam membangun semangat Kevin kembali. Orang tua bantu, tapi jujur dari jumlah segitu, intinya bantunya orang tua juga gede banget sih, bukan duitnya ya. Kalau duit nggak, masih jauh dari jumlah yang harus saya balikin. Tapi terima kasih juga karena ada mereka, itu membantu juga. Tapi intinya ini aku juga nggak mau bebanin ke mereka sih, karena mereka bukan salah mereka gitu kan. Jadi mereka ini apa ya, mereka ini seniman lah gitu ya. Saya nggak mau bebanin mereka gitu loh. Jadi mereka tahu masalah ini, tapi saya nggak mau mereka yang jadi nyicil gitu loh. Jadi emang bebannya di saya gitu. Mereka bantu, tapi tetap masih besar gitu loh ini. Jadi tetap harus saya yang selesain gitu, nggak bisa mereka gitu loh, paham ya? Karena secara saya juga nggak mau orang tua saya spekulasi di usia mereka itu, lebih baik ya udah tetap on track aja, jalanin yang mereka lakukan gitu loh. Dengan kesetiaan Vicky selama ini membantu Kevin, selain dukungan kedua orang tuanya, tampaknya membuat penyanyi kelahiran 7 April 1990 itu mantap ingin menikahi Vicky, meski ia belum mau membocorkan detailnya. Insya Allah di Jakarta sih. Ngomong aja, musik. Wedding dream gitu ya. Kenapa? Gimana konsepnya sih apa ya? Kita konsepnya pengennya ya internasional gitu sih. Jadi tapi akadnya sih kayaknya budaya Jawa gitu ya. Sunda ya, Jawa Sunda. Ya. Nanti dikasih Nanti dikasih tahu deh, deket-deket ini. Tapi pasti diundang kok. Akhir tahun apa gitu.